Baiklah, perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 2100261, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Aku menjelaskan tentang komunikasi publik dalam organisasi. Dari segi konsep komunikasi itu sama, yaitu suatu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi publik yaitu pertukaran pesan dengan sejumlah komunikan yang batasannya agak sulit. Meski memang tidak seluas komunikasi massa, komunikasinya yaitu mereka yang berada di dalam atau di luar suatu organisasi tersebut. Komunikasi publik bisa dilakukan melalui media langsung. Selain itu, komunikasi publik juga monologikal, yang artinya sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu hanya ada satu pihak atau satu orang saja, yaitu hanya ada satu orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan, atau di sini kita sebut sebagai publik. Ada yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi lainnya. Yang pertama, komunikasi publik biasanya bersumber pada si komunikator atau pembicara. Sedangkan di komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu ada hubungannya timbal balik. Artinya, dalam komunikasi interpersonal ada dua-duanya memegang peran. Selanjutnya yaitu, selain itu, komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok kecil ini hanya sekitar 5-7 orang saja penerimanya, sedangkan komunikasi publik itu sejumlah orang atau disebut banyak. Yang ketiga, pada komunikasi publik kurang adanya interaksi antara komunikator dengan komunikan, sehingga cenderung terlihat jika si komunikan hanya sebagai pendengar dan penerima saja, karena memang sulit sekali interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang. Semakin banyak jumlah komunikan, maka orientasi adanya feedback secara langsung di antara dua pihak itu juga akan semakin sulit. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, karena kita bersentuhan dengan satu atau dua orang saja. Tetapi di dalam komunikasi publik mengharuskan kita mengambil titik tengah, yaitu bahasa yang digunakan harus lebih umum agar dapat dimengerti oleh sejumlah orang tersebut. Tujuan komunikasi publik pasti organisasi punya alasan mengapa mereka memilih untuk melakukan komunikasi publik dibanding komunikasi yang lainnya. Tujuan umumnya yaitu, secara umum komunikasi publik dilakukan utama oleh beberapa lembaga atau organisasi untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat atau orang mengenai organisasi agar dilihat oleh orang banyak secara serempak. Yang kedua, menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau orang yang berada di luar organisasi atau lembaga. Yang ketiga, memberikan kepada semua orang bersinyalir kepada mereka yang memberikan dampak akan hadirnya lembaga kita di tengah-tengah mereka. Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya saling berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Adapun tujuan khususnya yaitu, tentu saja lembaga-lembaga itu yang lebih paham mengapa mereka memilih komunikasi publik ini ketika ingin memberikan suatu informasi pada sejumlah orang, dan tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan pada kalimat yang lengkap, apakah itu komunikasi tertulis ataupun secara langsung. Langkah-langkah yang harus dijadikan persiapan kalau seandainya kita menjadi pimpinan untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang harus dilakukan. Secara umum, komunikasi publik ini berbentuk presentasi. Nah, yang perlu dilakukan secara garis besar saat membuat presentasi adalah: 1. Orientasi harus berdasarkan orientasi pendengar. Langkah-langkahnya yaitu si pembicara yang sudah ditentukan harus menurutkan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya. Yang B, pembicara harus mengumpulkan data publik. Yang C, pembicara seharusnya menulis paper terkait dengan posisi-posisi yang akan menjelaskan reaksi pendengar. Yang keempat, hendaknya kita punya garis-garis atau poin-poin konten apa saja yang akan dibicarakan. Artinya, secara umum dapat disimpulkan: 1. Adanya tuntutan kita harus punya produk knowledge yang bagus. Yang kedua,
mengenal dengan cukup baik siapa yang menjadi target atau publik. Ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh pembicara dalam komunikasi publik. Yang pertama, persoalan kontak mata. Ini berlaku untuk semua komunikasi, namun pada komunikasi publik walaupun banyak komunikannya, namun tetap saja kita harus sebisa mungkin melakukan kontak mata dengan beberapa orang agar mereka merasa bahwa kita memperhatikan mereka. Kontak mata ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sehingga digunakan dalam semua jenis komunikasi demi mencapai titik klimaks komunikasi yang efektif yang diinginkan. Yang kedua, yaitu persoalan vokal. Ini meliputi kecepatan berbicara, modulasi, nada suara, penekanan pada kata-kata tertentu. Dengan memperhatikan semua presentasi tidak akan berjalan datar dan tidak menarik atau seperti robot. Inilah yang membedakan seorang yang memiliki jam terbang yang banyak dan mempunyai keterampilan public speaking untuk meyakinkan seseorang melalui vokalnya, yaitu dengan suara yang enak, dengan penekanan suara yang tepat, dengan nada yang enak juga. Presentasi yang efektif juga bisa kita bandingkan dengan menyanyikan lagu yang enak, karena komunikasi itu juga sebuah seni. Yang ketiga, persoalan ketepatan. Presentasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan situasi, misalnya situasi yang formal dengan situasi yang rileks. Tentunya penyimpan presentasinya juga berbeda, atau pada saat jam pagi dan jam malam juga berbeda. Kita harus memikirkan bagaimana caranya agar komunikan selalu memperhatikan kita. Yang keempat yaitu persoalan perencanaan. Kunci strategi yang baik dalam komunikasi adalah mendesain komunikasi dengan secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum melakukan presentasi, kita seharusnya terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang, memilih topik yang tepat, mengenal audiens, kapan tanya jawab dilakukan, dan banyak hal-hal lain yang harus dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih.